Baik, perkenalkan nama saya Farel Sumampo dengan NIM 23021106006. Saat ini saya akan mendemokan tugas topologi jaringan dari Mnerpujo, yaitu yang disertakan 12 PC, 7 switch, 4 router, 1 access point, dan 1 laptop. Oh ya, izinkan akses. Ya, tidak harus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Switch 2, 3, 4, 5, 6, 7. Router 1, 2, 3, 4. Lalu wireless 1, router, dan laptop. Setelah itu, kita akan menghubungkan semua PC ke switch dengan menggunakan copper straight through. Ya. So, aduh. Selanjutnya dari switch ke router masih sama, kita akan menggunakan kabel straight. H ampere.
Selanjutnya, kita akan menghubungkan router ke router menggunakan kabel copper crossover. Namun sebelum itu, karena slot flash Ethernet telah habis, jadi kita harus menambah. Kita masuk ke dalam router yang pertama, masuk ke dalam menu fisikal. Kita matikan dulu routernya. Lalu di bagian ini kita cari PT router NM 1 CFE. Kita taruh dua saja. Setelah itu kita nyalakan kembali routernya dan kita close. Pada router kedua, lakukan hal yang sama. Close. Router ketiga juga. Satu. Lupa matikan. Nyalakan kembali. Close. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel crossover. Masuk flash Ethernet. Hubungkan. Langkah selanjutnya, pada router yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada PC dengan IP address yang telah disediakan oleh MNER. Yang pertama, 92.1.1.4. Dari IP config maksudnya. 192.1.1.4. Untuk subnet mask, kita biarkan default. Kita close. Selanjutnya, 1.1.5. Satu sembilan dua satu dua tiga enam. Satu sembilan dua titik satu titik dua titik tujuh.
Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi router pertama untuk membuat IP address dari kedua switch. Kita langsung masuk saja ke dalam menu config agar dapat mempermudah dalam pengerjaan. Lalu selanjutnya kita lihat kabel yang terhubung. Di sini ada Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 10. Pada switch yang pertama, kita masukkan IP address sebagai berikut. Dengan subnet mask 24. Setelah itu kita masuk CLI dan menggunakan Prom No Shutdown untuk menjalankan hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Masukkan IP address. Lalu subnet mask. No shutdown. Itu konten ini konten. Anjing itu dibikin gitu. Mungkin begitu. Jika sudah, kita tunggu router dan switch terkonfigurasi. Sembari menunggu, kita masuk ke dalam PC yang tersambung ke dalam switch yang pertama. Kita masuk kembali ke IP konfigurasi. Dalam default gateway, kita masukkan IP dari switch pertama, yaitu yang tadi 192.1.1.2. Selanjutnya kita close. Kita masukkan juga default gateway switch pertama di PC kedua. 92.1.1.2. Close. Di switch selanjutnya juga di PC ketiga, kita masukkan default gateway dari switch kedua 192.1.2.2. Kita close. 192.1.2.2. Selanjutnya kita akan melakukan ping atau langsung saja kita kirim pesan dari PC pertama ke PC kedua, masih dalam switch yang pertama, untuk melihat apakah PC dan switch berhasil
terhubung. Nah, di sini telah berhasil. Kita lanjutkan pada PC ketiga dan PC keempat di switch yang kedua. Telah berhasil. Tandanya PC dan switch telah berhasil terhubung. Selanjutnya, kita akan menguji router yang pertama dengan melakukan send message pada PC pertama di switch yang pertama ke PC ketiga di switch yang kedua. Sini masih gagal, kita coba lagi. Nah, di sini telah berhasil. Yang tandanya konfigurasi router telah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua, masih sama dengan yang tadi. Satu, 8. Tiga, dua, tiga. Dengan subnet mask 16, yaitu 255.255.0.0. Close. 186, 3, 2, 4. Semua satunya jelas kelas. Terus kalau lebih dia Ber. besok 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 kan di sini nggak masuk ke besok nggak masuk besok mana itu iya besok besok baru main Online besok. iya kelas 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 online 186, 3, 3, 6. besok nggak angka besok nggak sih ada apa ada rasa-rasa tersendiri. Di sini untuk konfigurasi router kedua di switch yang ketiga, kita jangan gunakan subnet mask 16. Jadi kita harus samakan semua switch, semua subnet mask menjadi subnet mask 24 atau 255.255.255.0 agar semua switch dapat berjalan dengan baik. Jangan lupa no SH, no shutdown. Lalu, satu, no shutdown. Ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam PC yang kelima.
untuk memasukkan default gateway atau IP address dari switch yang ketiga. Selanjutnya pada PC yang ke-7, kita masukkan IP address atau default gateway dari switch 4. Selanjutnya kita akan mengirimkan pesan dari PC yang ada di switch ketiga dan PC antara PC dari switch yang keempat. Ini telah berhasil. Selanjutnya kita akan memeriksa konfigurasi dari router yang kedua. Kita akan melakukan kirim pesan pada PC yang pertama dan PC yang ketiga yang ada di switch kedua. Di sini telah berhasil. Tandanya router kedua telah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya kita lanjutkan hal yang tadi ke dalam PC yang ketiga. Maksud saya ke dalam router yang ketiga. 11, 2, 3, 3. Dengan default gateway 8, yaitu 255.0.0.0. Salah. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5 maksudnya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router yang ketiga untuk menentukan IP address atau default gateway dari switch ke-5 dan ke-6. Sebelas, 2, 4, 1, 3, 1. Untuk subnet mask kita akan samakan dengan switch yang lainnya, yaitu subnet mask 24.
231. Kita masuk ke mode CLI. Jangan lupa pakai no shutdown. Kita lanjut ke dalam switch yang ke-6. Satu, 241. Jangan lupa no shutdown. Selanjutnya, dari PC yang ada di switch ke-5, kita akan gunakan default gateway atau IP address dari switch yang telah kita tentukan tadi. Apa coba? Oh, bangsat. 231. 11, 2, 3, 1. Selanjutnya di switch ke-6, kita masukkan IP address atau default gateway dari switch yang ke-6. 2, 4, 1. 2, 4, 1. 11, 2, 4, 1. Oh. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada router ketiga. Yang pertama kita kirim pesan dari switch ke-5, switch pertama di router ketiga, dan switch kedua di router ketiga. Sini telah berhasil, yang tandanya PC dan switch pada switch ke-5 dan switch ke-6 telah berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan memeriksa hasil konfigurasi dari router yang ketiga. Kita akan melakukan pengiriman pesan dari switch pertama, PC yang pertama, dan switch kedua di PC yang pertama pada router ketiga. Kita lakukan lagi. Nah, di sini telah berhasil. Yang tandanya router ketiga telah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya, kita akan menghubungkan router keempat ke switch yang kedua, ke switch yang pertama. Kita masuk, kita lihat dulu. Di sini, flash Ethernet 00. Dan IP address yang akan saya gunakan, IP konfigurasi yang akan saya gunakan, yaitu 192.168.1.1. Dengan subnet mask 24, kita samakan semua switch agar bisa terhubung dengan baik.
Jangan lupa no SH, no shutdown untuk menjalankan konfigurasi tersebut. Ya, untuk Nah, setelah itu kita akan menghubungkan keempat router tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu penempatan kabel. Di sini pada Fast Ethernet 6, kita masuk ke dalam router yang pertama, dan kita akan menentukan IP address atau IP konfigurasi dari router yang pertama. Kita akan memakai IP address sebagai berikut dengan subnet mask 30 atau 255.255.252. Enter. mau istirahat kan makan. Jangan lupa no shutdown. Selanjutnya, kita masuk ke dalam router yang kedua. Nanti Masuk ke dalam Fast Ethernet 6 yang tadi telah terhubung ke dalam router yang pertama. Kita akan menentukan IP address dari router pertama. Router kedua maksudnya. 10.0.0.2. Kita masih menggunakan subnet emas yang sama, yaitu 30.255.252. Enter. No shutdown. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router yang kedua ke router yang ketiga. Kita lihat dulu. Di sini Fast Ethernet 7. Kita tentukan lagi IP address-nya. 10.0.0.5 dengan subnet mask yang masih sama. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke dalam router yang ketiga. Kita masuk ke dalam Fast Ethernet 6, menentukan IP address 6. Masih dengan subnet mask yang sama, yaitu 530. Dan no shutdown. Selanjutnya kita akan menghubungkan router ketiga ke router yang keempat. Pertama kita lihat dulu. Sini pada Fast Ethernet 7. Kita akan memakai IP address SMW 168.100.1 dengan subnet mask yang sama dengan kedua atau ketiga router sebelumnya, yaitu 252 atau subnet mask 30. Enter. No shutdown.
Misalnya kita masuk ke dalam router keempat, kita masuk ke Flash Ethernet 1.0. Apa? Ya, 1.0. 1 per 0. 192, 168, 100, 2, 2, 5, 2. Kita close. Eh, maaf. Ya, kumpul terus lagi. Tidak ada jauhnya. Ada satu proses yang lupa. No shutdown. Oke. Nah, sekarang semua kabel copper crossover dari router 1, 2, 3, dan 4 telah berwarna hijau yang tandanya keempat router tersebut telah berhasil terhubung. Namun, kalau kita ingin melakukan pengiriman pesan dari router pertama ke router yang kedua, kita akan menggunakan menu RIP. Coba. Kita akan menggunakan RIP atau Routing Information Protocol yang gunanya untuk membantu router-router dalam jaringan ini untuk saling membagi informasi tentang jaringan yang mereka ketahui. Misalnya, pada router yang pertama, jaringan yang diketahui yaitu pada switch pertama dan kedua, kita akan menggunakan metode RIP ini untuk melakukan pertukaran informasi. Jadi, router ini akan saling mengirimkan daftar jaringan yang diketahui secara berkala dengan memasukkan IP address dari router atau dari IP address tetangga. Misalnya dari router pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita akan masukkan semua IP address ke dalam keempat router berikut. Jadi, yang pertama, kita akan masukkan network address, yaitu 10.0.0. At yang kedua, ada 11.0.0. Yang ketiga, ada 186.3.0.0, yaitu yang tadi pada router kedua. Selanjutnya ada 192.1.1.0 pada switch yang pertama. 192.1.2.0, yaitu pada switch yang kedua di router yang pertama. 192.1.6 168.1.0 yang ada pada switch terakhir kalau tidak salah. Dan 192.168.100.0
yaitu yang ada pada router ketiga yang terhubung ke router yang keempat. Selanjutnya kita close. Kita lakukan hal yang sama ke tiga router yang lain. Sekarang config RIP, tambahkan 10.0.0.0, 11.1.2.3, 18.6.3.1.2, 192.1.0, 192.1.2.0, 192.168.10, 192.168.1. Tiga, 11. Nah, semua router telah berhasil saya tambahkan RIP routing atau routing information protocol, dan untuk jenis RIP yang saya gunakan yaitu versi pertama. Jadi tidak mendukung subnet mask. Jadi hanya jadi yang saya tambahkan hanya IP address-nya saja. Nah, karena telah saya hubungkan menggunakan routing information protocol, seharusnya jika saya mengirimkan, tunggu, pertama kita akan mengirimkan pesan router pertama ke router yang kedua. Telah berhasil. Router pertama ke router ketiga berhasil. Dan router pertama ke router keempat berhasil.
Ya, ditandanya keempat router telah berhasil terhubung. Dan kita akan mengecek konfigurasi dari routing information protocol yang telah ditambahkan tadi. Dari router pertama, switch yang pertama, PC yang pertama, kita akan menghubungkan kita coba yang dekat terlebih dahulu, yaitu ke router yang kedua. Pada switch yang pertama, PC yang pertama, ini telah berhasil. Yang tandanya router pertama ke router kedua telah berhasil dikonfigurasi dengan menggunakan routing information protocol. Selanjutnya kita coba dari switch kedua PC yang pertama kita masukkan ke router ketiga, switch yang kedua, PC yang kedua. Kita coba lagi. Nah, di sini telah sukses. Yang tandanya router router tersebut telah berhasil dikonfigurasi menggunakan routing information protocol. Selanjutnya dalam topologi jaringan masih ada tambahan yang keempat, yaitu menghubungkan laptop. Dengan Kalau kita ingin menghubungkan laptop, kita memerlukan access point, yaitu wireless. Yang pertama, karena di dalam laptop tidak ada tidak ada hardware fisikal wireless, kita akan menambahkannya dengan cara kita akan mengeluarkan PT laptop CFE yang lama atau flash Ethernet yang lama. Kita akan keluarkan. Oh, pertama kita akan matikan dulu laptopnya. Kita akan keluarkan dan kita akan masukkan WPC 300N atau wireless. Nah, setelah itu kita kebanyakan laptopnya. Dan yang sebelumnya tidak ada tidak ada physical wireless di dalam PC. Sekarang karena kita telah menambahkannya tadi, jadi telah terdapat PC wireless. Dan di sini telah nampak, yaitu telah terhubung dengan access point yang ada. Selanjutnya kita akan menghubungkan access point ke semua router dengan kita akan menggunakan switch. Kita akan menggunakan copper stripe rope dan hubungkan port 0 ke switch yang ke-6, terus Ethernet 1 per 1. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam laptop, lakukan IP konfigurasi. Eh, Kayaknya sudah tidak perlu. Jadi, kita akan tes saja, mengirimkan pesan dari laptop ke router yang keempat. Oh, jadi masih perlu kita konfigurasi.
masuk ke dalam access point, di dalam config, kita masuk ke menu port yang pertama. Untuk SSID bisa default, tapi saya akan menggunakan nama Wi-Fi. Untuk channel dan jarak dari Wi-Fi, kita akan menggunakan default saja. Dan untuk autentikasi, kita akan gunakan password. Itu eh, a- aku sayang kamu. Kita close, kita masuk ke PC. Dalam interface, kita masuk ke mode statis. Default gateway, kita akan gunakan default gateway dari switch pada router yang keempat. Hmm, Ternyata belum dihubungkan, belum dilakukan konfigurasi. Jadi kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Nol nol. Hmm. Pada menu wireless, kita akan masukkan dalam pengaturan yang telah kita lakukan dalam access point yang tadi. Masukkan password. Lalu setelah itu kita masuk ke menu desktop, IP konfigurasi. Kita masukkan kita masukkan 192.168.1.2 dan subnet mask default. Lalu kita close. Seharusnya laptop telah terhubung ke dalam router. Kita akan coba kirim pesan. Nah, telah berhasil. Shipment. Yang tandanya
laptop dan router telah berhasil terhubung. Kita akan coba mengirimkan pesan dari laptop ke router yang kedua. Telah berhasil. Jadi tandanya laptop dan semua router ini telah berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman pesan untuk mengecek apakah laptop telah berhasil tersambung ke semua PC yang ada di semua router. Kita akan coba yang pertama, kita akan kirim pesan dari laptop ke router yang pertama ke PC yang kedua. Coba lagi. Nah, telah berhasil. Yang tandanya laptop dan router pertama telah berhasil terhubung. Kita akan coba ke router yang kedua. Kita akan coba di switch yang pertama pada router kedua di PC yang pertama. Kita akan coba hubungkan ke laptop dan telah berhasil. Misalnya kita akan coba di router ketiga, switch yang kedua, PC pertama. Kita akan hubungkan ke laptop dan telah berhasil. Mungkin sekian demo dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.